Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Mari teman-teman dan kakak kelas, kita berdoa sebelum belajar sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nara, silakan duduk. Baiklah anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Anak-anak, sekarang hukumnya mau cek kehadiran dulu. Dimulai dari kelas 4. Apakah ada yang tidak sekolah? Tidak. Wah, hebat. Untuk kelas 5, apakah semua sekolah? Semua. Oke, wow, ternyata kelas 4 dan kelas 5 ini semuanya sekolah. Hebat. Nah, anak-anak semuanya ya, hari ini kebetulan ya, hari ini Bu Ika tidak dapat hadir ke sekolah karena beliau sedang sakit. Maka dari itu, pembelajaran hari ini diadakan dengan pembelajaran prasangka. Ya, jadi pembelajaran prasangka ini kita adakan dengan kelas 4 dan kelas 5. Ya, dalam satu ruangan. Nah, sekarang kita itu belajar PKN ya, anak-anak. Semuanya kelas 5 juga PKN, kelas 4 juga PKN. Untuk kelas 4, PKN itu materinya tentang mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan kecamatan. Nah, sedangkan untuk kelas 5 itu nanti kita belajar NKRI. Untuk tujuan pembelajaran kelas 4 itu supaya anak-anak dapat menyebutkan lembaga-lembaga dalam pemerintahan desa dan kecamatan serta menyebutkan tugas dan perannya masing-masing ya. Untuk kelas 5, tujuan pembelajarannya itu supaya anak-anak dapat menjelaskan hubungan ya, hubungan antara pemerintahan desa dan kecamatan dengan menjaga keutuhan NKRI. Paham? Oke anak-anak, sebelum kita mulai belajar, alat tulisnya sudah disiapkan belum? Oke, kita sebelum belajar, mari kita tepuk fokus dulu. Bu, pegang deh. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sudah siap belajar? Sudah. Sekarang Bu Komgang akan menayangkan sebuah kode. Untuk kelas 4 silakan dibuka buku paketnya halaman 11 ya. Untuk kelas 5 silakan dibuka buku paketnya halaman 9. Untuk kakak-kakak kelas 5, sembari Bu Komgang menjelaskan materi ke kelas 4 terlebih dahulu, anak-anak kelas 5 silakan baca mandiri materi tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang halaman 9. Pahami ya, baca pelan-pelan, pahami karena nanti Bu Komgang akan bertanya kepada kalian semua untuk kakak kelas 5. Nah, di sana ada materi tentang apa sayang semuanya? Pemerintahan desa dan kecamatan. Ya, pemerintahan desa dan kecamatan. Nah, ini Bu Komgang membawa sebuah gambar. Ini adalah gambar kantor desa. Di kantor desa ini terdapat lembaga-lembaganya atau ada struktur organisasinya. Siapa di sini yang pernah ikut kegiatan desa? Oke, Maulid, contoh kegiatan desa apa? Gotong royong. Pintar, gotong royong. Pernah ikut gotong royong? Pernah. Baiklah anak-anak kelas 4, silakan dilihat ke slide ya. Jadi hari ini Bu Komgang akan menjelaskan apa itu pemerintahan desa, lembaga-lembaganya apa, serta pemerintahan kecamatan dan lembaga-lembaganya ya. Jadi pemerintahan desa itu merupakan sistem pemerintahan yang menjalankan tugas pemerintah dan melayani masyarakat desa, menjaga ketertiban dan keamanan desa, serta mengelola potensi desa untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemerintahan desa tersebut memiliki lembaga-lembaga
ya, serta mengawasi kerja kepala desa, perangkat desa. Nah, perangkat desa ini dibentuk lagi, ya, dicabang-cabangkan lagi. Jadi ada sekretaris desa, ada kepala urusan, ada kepala dusun. Jadi lembaga-lembaga di desa ini saling bekerja sama sehingga dapat menciptakan ketertiban, keamanan desa sehingga desa tersebut menjadi lebih tentram, harmonis, nyaman untuk ditinggali. Bisa dilanjut? Bisa. Oke. Di kecamatan juga memiliki lembaga-lembaga. Apa saja anak-anak, coba dibaca bersama-sama? Camat, kedua? Kepala seksi. Iya, pintar. Yang pertama itu ada camat. Camat sama kepala desa hampir sama ya. Dia sebagai pemimpin, ya, sebagai pemimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang di kecamatan. Yang kedua itu ada sekretaris camatnya, sebagai asisten camat dia ya. Jadi dia tugasnya membantu camat dalam administrasi, tata usaha, dan kepegawaian. Nah, dan yang ketiga itu ada kepala seksi atau kasi. Jadi kepala seksi atau kasi tersebut tugasnya memimpin dan melaksanakan tugas sesuai bidang seksi. Bidang seksi itu ada bidang pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan. Paham anak-anak keempat? Nah, sebelum kita lanjut, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan boleh. Pertanyaannya apa? Apa perbedaan pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan? Wow, bagus banget pertanyaannya, ya. Jadi, apa sih perbedaan pemerintahan desa dan kecamatan? Tadi Bu Komar sudah jelaskan ya. Jadi, pemerintahan desa itu dipimpin oleh siapa? Ayo, siapa tadi dipimpin oleh siapa? Pemerintahan desa. Kepala desa. Kepala desa. Kalau pemerintahan kecamatan dipimpin oleh siapa? Camat. Nah, kepala desa itu tugasnya sebagai pemimpin juga, camat juga sebagai pemimpin. Bedanya, kalau kepala desa dia memimpin di satu desa saja, ya, di satu desa saja. Kalau camat itu dia memimpin beberapa desa di wilayah kecamatan tersebut. Jadi intinya desa lebih kecil, ya, lebih kecil ketimbang kecamatan. Paham, murid? Oke, pintar. Sekarang ya, Komar tugaskan anak-anak kelas 4 kerjakan LKPD ya. Caranya yaitu nanti Bu Komar bagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil. Yang satu kelompok itu terdiri dari 3 orang, ya. Terdiri dari 3 orang boleh, 4 orang boleh. Tugasnya silakan kalian berdiskusi. Hasil diskusinya tulis di sini. Sekarang Bu Komar bagikan terlebih dahulu LKPD ya. Kembali kelas 4 ini sedang mengerjakan diskusi kelompok ya. Sekarang Bu Komar beralih ke kamar kelas 5. Bagaimana kamar kelas 5? Sudah dibaca belum materinya? Sudah ya. Materi kita hari ini tentang apa tadi? Iya. Siapa yang mau jawab apa kepanjangan NKRI? Tadi. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tepuk tangan. Hebat. Ya. Jadi NKRI itu adalah negara
lembaga di desa beserta tugasnya dan contoh kegiatan yang pernah kalian lihat. Perhatikan ya. Lembaga di desa. 1. Kepala desa. Tugasnya mengambil keputusan penting dan memimpin jalannya pemerintahan. Contoh kegiatan gotong royong. Lanjut. Perangkat desa. Orang-orang yang membantu kepala desa mengatur sistem perlombaan jika ada lomba di desa. Oke, tepuk tangan untuk nomor 1. Anak-anak kelas 4 semua sudah ke depan ya mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang hukumnya beralih dulu ke kakak kelas 5. Untuk kakak kelas 5 apakah sudah selesai? Sudah ya. Coba dimulai dari kelompok 1. Yuk, silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Bergotong royong, bekerja sama membersihkan lingkungan, memperbaiki jalan desa dan membantu tetangga yang sedang kesulitan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Nah, kakak kelas 5 semua sudah maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang Bu Kompiang akan memberikan kalian soal evaluasi. Sudah selesai? Sudah ya? Dimulai dari adik kelas 4 dulu. Ayo silakan dikumpulkan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Sudah paham materi-materinya? Untuk kakak kelas 5 materi hari ini tentang apa, Nak? NKRI. Apa itu NKRI? Ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Good job. NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi untuk kakak kelas 5 hari ini kita sudah belajar NKRI, pentingnya NKRI, hubungan pemerintahan desa dan kecamatan dalam menjaga keutuhan NKRI. Nah, untuk adik kelas 4 hari ini kita sudah belajar apa, Nak? Pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan. Iya, pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan. Siapa yang tahu apa saja lembaga-lembaga pemerintahan desa? Iya, silakan Maureen. Kepala desa, badan musyawarah desa atau BPD, perangkat desa. Good job. Selain pemerintahan desa, tadi ada pemerintahan kecamatan. Apa saja lembaga-lembaga yang siapa yang mau jawab? Nara. Camat, sekretaris camat, kepala seksi atau pasi. Good job ya. Jadi mereka masing-masing memiliki tugas dan perannya ya. Semuanya penting. Pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Tadi kita awali dengan doa, sekarang kita akhiri juga dengan doa. Kita berterima kasih kepada Tuhan ya karena pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Silakan, tadi sudah dipimpin oleh ketua kelas 4, sekarang ketua kelas 5. Ayo silakan dipimpin dari sana. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih. Silakan. Berdiri, bersama.